Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi amwali aghniya haqqal lisaili wal mahrum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil umar wa ala alihi wa sahbihi alladhi tabazzalu amwalahum lillah, amma ba'du. Falaysa minna man lam yarham sagirana wa lam yuwakki kabirana. Bukan golongan kami, kata Nabi, yang tidak mencintai yang muda dan tidak menghormati yang tua. Dewan hakim yang arif dan bijaksana yang kami hormati. Abu A'la al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, he is the only one example. Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh yang paling lengkap. Dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Kebesaran sifat Rasul dan keberhasilan beliau dalam memimpin negara telah tercatat dengan indah dan rapi dalam sejarah peradaban manusia. Sehingga wajar kehebatan beliau diabadikan oleh Michael Hart dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. 100 orang yang sangat berpengaruh dalam sejarah. Dia menempatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ranking yang pertama. Kebesaran sifat Rasul sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah, pada akhirnya mampu mengubah masyarakat biadab menjadi beradab, yang dulunya berseteru menjadi satu, yang dulunya menyembah berhala kini kembali menyembah Allah Ta'ala. Mengingat keberhasilan beliau dalam memimpin, maka pada kesempatan ini kami akan membawakan sebuah syarahan yang berjudul Kepemimpinan dalam Perspektif Al-Quran, yang akan diawali dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu
bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut Quraisy Shihab, ayat ini bisa menjadi kecaman kepada orang-orang munafik yang mengaku memeluk Islam tetapi tidak mencerminkan ajaran Islam. Kecaman tersebut dikesankan oleh kata laqad, seakan-akan ayat tersebut mengatakan, kamu telah melakukan aneka kedurhakaan, padahal sesungguhnya di tengah-tengah kamu ada Nabi Muhammad yang mestinya kamu teladani. Sedangkan kata uswatun atau iswah yang berarti teladan, Az-Zamahyani mengatakan bahwa ayat ini mengandung dua kemungkinan makna, yaitu pertama, Nabi Muhammad dalam hal kepribadian beliau secara total adalah teladan. Kedua, di antara kepribadian beliau terdapat hal-hal yang bisa kita teladani. Bagi mayoritas ulama, pendapat pertama adalah yang paling kuat karena kata fi di dalam ayat tersebut bermakna seluruhnya. Ikhwanal muslimin muslimat rahimakumullah. Dari ayat tadi dapat disimpulkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan figur yang paling patut kita teladani, termasuk dalam hal kepemimpinan. Sebab beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok pemimpin yang paling ideal, bahkan menjadi rahmatan linnas, rahmat bagi manusia, dan rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam. Dengan demikian, ayat ini menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah yang bisa kita teladani. Rasul merupakan figur yang luhur, contoh yang tinggi yang mesti kita ikuti dengan sepenuh hati, baik dari perkataan maupun perbuatannya. Demikianlah penegasan dari Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Safatut Tafasir. Kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah siddiq. Setiap pemimpin harus siddiq, selalu mengatakan perkataan yang benar. Setiap pemimpin mesti tabligh, selalu berani untuk menyampaikan. Dan setiap pemimpin mesti amanah. Salah satu ciri dari kemunafikan adalah ketika dia diberikan amanah, kemudian dia mengingkarinya. Kemudian setiap pemimpin mesti bersikap sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah As-Sajdah ayat 24 yang berbunyi, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Selama mereka sabar, mereka meyakini ayat-ayat kami. sabar. Sabar dalam mendekatkan kebenaran, sabar dalam mencegah keburukan, sabar dalam membedakan yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Dan yang terakhir, setiap pemimpin mestilah bersikap adil. Bersyukurlah kita bangsa Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang adil. Dibuktikan pada tahun 1945
ketika para pendiri bangsa ini akan membentuk satu ideologi dalam negara ini, maka mereka menemui para ulama. Para ulama tahu kunci bertahannya satu negara, kunci bertahannya suatu bangsa adalah keadilan. Maka mereka menempatkan salah satu sila yang ada pada ideologi Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu bagaimanakah agar terciptanya pemimpin demikian? Mestilah dimulai dari bibitnya. Bibit kepemimpinan adalah generasi muda. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya, Syubbanul yawm arjijalul ghad. Pemuda di masa kini adalah pemimpin di masa depan. Sedangkan Bung Karno berkata dalam pidatonya, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut seminggu dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Maka salah satu strategi untuk membentuk generasi muda yang emas ini adalah pendidikan madrasah. Dalam madrasah diajarkan 5. Dalam madrasah diajarkan Al-Quran hadis. Dalam madrasah diajarkan tentang fikih. Dalam madrasah diajarkan tentang akidah akhlak. Dalam madrasah diajarkan tentang sejarah Islam, bahasa Arab. Pemuda, pemimpin yang tahu tentang Al-Quran hadis akan jauh dari sifat-sifat kemunafikan. Pemimpin yang tahu tentang fikih akan jauh dari sifat-sifat korupsi, mencuri, dan lain sebagainya. Pemimpin yang tahu akidah akhlak tidak akan menindas orang lain. Pemimpin yang tahu sejarah Islam akan senantiasa bersemangat dalam membangun bangsa ini. Kalaulah sikap-sikap kepemimpinan ini ada pada diri pemimpin kita, maka akan terwujudlah Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dewan juri yang kami hormati, ikhwanal muslimin muslimat rahimakumullah. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Izinkan kami untuk menutup syarahan ini dengan nasihat Bugis. Ceko riala sandreseng, pajanang temalampe riala pakkawaru. Lempu riala sandreseng, pajanang madeceng nama sumanga lawana. Sadaqallahul azim. Maha benar firman-Mu ya Allah. Maha benar firman-Mu ya Allah. Lagi maha agung. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.